Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, dalam segmen kajian ceramah agama ini, kami akan mengangkat tema tentang kisah seorang wali yang disesatkan oleh iblis dengan miras atau minuman keras. Dan kisah ini kami ambil dari kitab Al-Majalis As-Saniyah, sebuah kitab yang memuat syarah kitab dari Arba'in An-Nawawiyah. Para sahabatku sekalian, dikisahkan ada seorang wali atau ulama besar mempunyai murid atau punya santri sebanyak 70.000 orang. Dan muridnya ini dia bisa berjalan di udara atau bisa terbang, sebab barokah dari ulama ini, barokah dari wali ini. Dan wali ini bernama Barsiso. Sang wali Barsiso ini adalah orang yang ahli ibadah, bertaqarrub ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malaikat ini menjadi terkagum-kagum, terheran-heran kepada dia melihat ibadahnya yang begitu mantap. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lalu berkata kepada para malaikat itu, "Hei malaikat, kenapa engkau terkagum-kagum melihat si Barsiso ini? Sungguh, aku maha tahu apa yang tidak engkau ketahui. Di dalam ilmuku, si Barsiso ini akan menjadi kafir, mati dalam keadaan kafir, dan dia akan masuk neraka selama-lamanya." Dan iblis itu mendengar pembicaraan Allah dan para malaikat dan mengetahui bahwa hancurnya ulama wali itu ada di tangannya. Lalu kemudian iblis dengan menyamar seperti seorang waliullah, memakai jubah, memakai surban, membawa tasbih, itu mendatangi masjid tempat ulama Barsiso itu beribadah. Nah, si Barsiso ini kemudian bertanya, "Siapa kamu, Bah? Dari mana asalmu dan mau kemana?" Iblis ini menjawab, "Saya adalah waliullah dari daerah yang jauh. Sengaja saya datang kemari untuk menemani Anda, Bah Wali, dan mengikuti Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan Pak Barsiso ini berkata, Good. Barang siapa yang selalu taat beribadah kepada Allah, maka Allah akan selalu mencukupi kebutuhannya." Lalu kemudian si iblis ini mulai melakukan segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semisal sholat, puasa, wirid, itu terus tak keluar dari masjid, dan tak makan, tak minum, bahkan ke kamar mandi pun tidak. Dan itu selama 3 hari. Lalu si Barsiso ini kagum melihat ibadahnya si iblis ini yang
Jos Marco Jos yang top lah. Katanya, "Hei Mbah Wali, kamu beribadah secara total itu kok bisa ya? Padahal aku ini yang sudah jadi syekh besar, sudah jadi ulama, saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 120 tahun. Dan saya ini ya masih makan, minum, ke WC dan lain-lain. Rahasianya apa, Mbah? Supaya bisa kayak sampean ibadah terus tanpa putus-putus." Dan si iblis ini menjawab, "Oh, itu toh Pak Bar, gampang. Cukup Anda itu melakukan satu maksiat yang besar, lalu Anda bertobat, maka Anda akan merasakan indahnya taat, indahnya ibadah setelah maksiat. Gak usah khawatir, Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Innallaha ghafurur rahim." Pasti Anda akan diampuni dan dikasih oleh Allah. Saya saja diampuni, saya ini juga pernah maksiat dulu. Lalu saya seperti ini ya. Wah, hebat kan? Kata Syekh Barsiso, "Hah? Macam mana kau ini? Bagaimana aku bisa bermaksiat sedangkan aku sudah beribadah kepada Allah selama 120 tahun. Wah, bisa jatuh reputasi saya sebagai seorang syekh, sebagai seorang wali dengan maksiat yang besar." Iblis menjawab, "Walah, Pak Sis." Iblis ini kadang yang manggil Pak Bar, kadang yang Pak Sis. Seorang insan ini kalau berbuat dosa lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan mengampuninya. Pasti itu. Jangan khawatir, bro. Kata Syekh Barsiso, ya masuk akal juga. Lalu kira-kira menurut sampean, saya ini cocoknya ini melakukan dosa apa? Kata si iblis, bagaimana kalau zina ke komplek PSK Pak Bar? Wah, aku tak berani. Zina itu dosanya terlalu berat. Jawab Syekh Barsiso. Kalau begitu, membunuh saja. Gimana? Membunuh orang. Barsiso menjawab, itu juga aku tak berani. Itu juga dosanya terlalu besar, terlalu berat. Baik, kata iblis. Saya pikirkan dulu. Bagaimana kalau minum bir saja? Nah, itu yang paling ringan. Tidak berhubungan dengan orang lain. Hanya kamu dan Allah saja. Kata Barsiso, oh boleh. Lalu gimana saya bisa membelinya? Oh, di sana, di desa sebelah. Tanya saja. Nama penjualnya Tumirah. Toko miras paling murah. Pasti ada di situ. Dan kemudian si Barsiso ini benar-benar berangkat ke desa sebelah untuk membeli miras. Karena dia itu mempunyai obsesi bisa beribadah terus-menerus seperti iblis. Tanpa putus-putus. Dan menuruti saran dari iblis. Nah, dan setelah sampai di sana, Syekh Barsiso ini terpana melihat kecantikan Tumirah, sang penjual miras tersebut. Maka setelah si Barsiso membeli miras itu,
Lalu si Barseso meminumnya sampai dia itu mabuk. Dan setelah mabuk, hilang sudah kesadaran si Barseso. Sampai dia menggoda Tumirah, si penjaga toko, untuk diajak ya kikuk-kikuk bersama dia. Karena dalam keadaan mabuk. Dan setelah mereka berdua selesai kikuk-kikuk, lalu suami Tumirah itu datang memergoki perselingkuhan mereka antara Kiai Barseso dan Tumirah, penjual miras. Dan tanpa pikir panjang, si Barseso itu mengambil pisau lalu menikam suami Tumirah hingga tewas. Dan kemudian si iblis yang menyamar menjadi manusia itu melaporkan kejadian tersebut kepada sultan atau pejabat kepolisian lah. Di suatu kejadian pembunuhan itu, perselingkuhan yang dilakukan oleh Syekh Barseso. Maka kemudian Syekh Barseso lalu ditangkap dan dihukum cambuk sebagai hukuman perzinahan dan miras, dan juga mendapat hukuman disalib sampai mati sebagai hukuman pembunuhannya kepada suami Tumirah. Nah, dalam keadaan disalib dan tidak berdaya itu, si iblis datang menghampirinya. Syekh Barseso, bagaimana kabar sampean? Tanya si iblis sambil cengengesan. Lalu si Barseso berkata, barang siapa yang mengikuti perkataan teman yang buruk, maka jadinya ya kayak saya ini, hancur. Kata si iblis, saya melihat engkau telah beribadah selama 120 tahun, hingga aku datang kepadamu, dan akulah yang menyebabkan kamu ini seperti ini. Ya, kalau kamu mau, aku bisa melepaskanmu. Kata Barseso, iya, aku mau. Tolong lepaskan aku. Aku sudah tak tahan. Kata iblis, oke. Tapi dengan satu syarat. Cukup kamu sujud kepadaku, saya pasti akan melepaskanmu. Kata Barseso, bagaimana aku bisa sujud lawang aku disalib seperti ini? Gampang, kata iblis. Cukup kamu menundukkan kepalamu saja. Kemudian setelah si Barseso menundukkan kepalanya, tanda sujud kepada iblis, lalu delalah Barseso itu kemudian istet alias mati alias bongko. Dan si Barseso mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan bersujud kepada iblis. Lalu si iblis langsung berkata, inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Saya nggak ada urusan lagi sama kamu. Labung saya ini juga takut sama Allah, Tuhan semesta alam. Para sahabatku sekalian, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.